para tribuner sekalian, saat ini aku berada di Kelurahan Belawan Bahari di Kecamatan Medan Belawan, tepat di mana lokasi terjadinya tawuran yang tadi malam sudah berkecamuk dan membuat warga begitu amat mengkhawatirkan. Bahkan beberapa rumah dan toko-toko yang terlihat itu sudah mengalami rusak parah. Nah, saat ini kita akan masuk ke Gang Perdamaian. Jadi ini gang yang mau menuju ke lokasi Gereja Pentakosta yang juga menjadi sasaran dari pertikaian antar warga yang terjadi tadi malam. Karena Gereja Pentakosta ini sempat dilempar molotov oleh sekumpulan anak muda dan orang tua yang tadi malam tawuran. Oke. Nah, sampai saat ini beberapa dari pihak gereja pun sedang berkumpul untuk membicarakan apa langkah ke depan yang akan diambil gitu. Ya, jadi para tribuner sekalian, ini ada jejak dari bom molotov yang dilempar sekitar pukul 4:30 pagi. Jam sekitar pukul 11:30. Oke, jadi pada saat jam 11:30 malam itu ada seorang anak yang berada di dalam gereja. Pada saat itu mendengarkan suara hempasan dari benda yang bersifat seperti bunyi kaca, kemudian mengeluarkan api di depan pintu gereja ini. Sentak anak tersebut pun langsung mengabari kepada orang tuanya. Baru orang tuanya itu langsung menjerit dan minta tolong kepada warga-warga sekitar, sehingga mereka langsung memadamkan api dengan cepat seperti itu. Dan mereka sempat menuturkan bahwa jikalau memang api tersebut tidak mendapatkan langkah cepat untuk memadamkan api, maka bisa jadi kejadian buruk terjadi. Adapun sampai saat ini anak tersebut masih mengalami trauma akibat kejadian yang terjadi pada malam hari tadi. Kita lihat. Bapak ibu-ibu, tolong teleponnya, masjid mau dipakai orang mana itu? Mana sekarang ini betulnya itu sampai Sunda. Iya. Jadi memang yang buat isu itu lah yang membahas anak-anak. Harus disusun seperti itu. Mendapatkan dari sama dengan kita sekarang dari mana? Kamu kita kumpul semua kalau kali dia sudah. Ya, sampai saat ini masih banyak asumsi kenapa ada antar warga yang melakukan tawuran. Namun asumsi yang paling kuat sebenarnya dari pihak gereja ataupun warga sekitar, sebelumnya ada pertarungan antara Kampung Panah Ijo versus Kampung Madin Baru. Itu pertandingan bola yang tidak jauh dari lokasi ini. Dan selesai bermain bola itu sekitar jam 6 sore, baru kemudian entah kenapa sampai jam 11:30 malam itu orang dari Kampung Panah Ijo sudah berdiri di dekat Kampung Madin Baru, artinya di dekat Kelurahan Belawan ini. Lalu kemudian orang-orang dari Kampung Panah Ijo ini pun berdiri dan membawa bensir serta melemparkan molotov ke gereja.
Sentak warga-warga pun berkeluaran dan langsung terjadi perang antar warga pada malam hari itu. Dari informasi yang diterima pada malam hari itu juga terjadi di saat perang tersebut ada petasan dan juga ada senjata tajam yang dibawa di antara warga-warga yang melakukan perang pada tadi malam. Nah, adapun tadi dari pihak gereja sudah mendapatkan keterangan dari pihak keamanan Polsek Medan Belawan bahwa pada malam hari ini akan dilakukan pengamanan yang cukup ketat dan sampai polisi membuat pos di daerah lingkungan yang terjadi lokasi tawuran tersebut. Tadi juga ada dari satuan Brimob Polrestabes Medan sebanyak 30 orang diturunkan langsung, sempat baris berbaris tadi di lapangan Merdeka dan sekarang sudah turun dan mendirikan tenda di lokasi tak jauh dari lokasi tawuran. Nah, tadi penjaga gereja yakni Rahmi Tampukulon itu sempat menceritakan sih detik-detik di mana api itu membakar pintu gereja. Jadi Rahmi Tampukulon ini mengatakan dirinya itu sampai nyaris tewas terpanggang di dalam gereja ini bersama keluarganya jika saja lambat mengambil tindakan. Pada Selasa tanggal tadi malam, ratusan orang pun terlibat bentrok dan saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Medan Belawan kilometer 20,5. Nah, entah bagaimana tiba-tiba saja ada oknum yang sempat melempar bom molotov ke arah gereja. Ledakan bom molotov itu kemudian terdengar anak dan suami si Rahmi ini. Kemudian anak perempuan Rahmi ini itu berlari melihat apa yang terjadi. Kemudian anaknya tersebut menjerit bahwa api sudah mulai terlihat. Nah, melihat kobaran api itu pun Rahmi dan suaminya langsung bergegas mengambil air untuk memadamkan api yang mulai membakar pintu gereja. Nah, sementara itu anak perempuan Rahmi tersebut sempat kesakitan lantaran matanya terkena kepulan asap dari bom molotov. Kemudian anak tersebut pun langsung dibawa ke kamar mandi dan disiramkan wajahnya pakai air. Nah, ia pun menuturkan jika saja lambat memadamkan api, mungkin Rahmi dan keluarganya sudah tewas terpanggang di dalam gereja tersebut. Akibat dari bom molotov tersebut, tadi para tribuners sudah lihat pintu gereja ada tanda menghitam dan juga lantai. Nah, perlu diketahui juga para tribuners sekalian, jadi sempat saya katakan bahwa sebelum terjadinya bentrok ini ada pertandingan bola antara Kampung Panah Ijo versus Kampung Madin Baru. Itu sekitar jam 4 sore. Nah, jadi yang paling heran sebenarnya warga dari Kampung Madin Baru ini, pemuda-pemudanya mengherankan kenapa Kampung Panah Ijo itu bisa mendapatkan gas air mata. Nah, karena pada malam hari itu warga-warga di Madin Baru ini, Kampung Madin Baru, itu justru mendapatkan gas air mata dari pihak lawan mereka. Nah, ini yang menjadi masih tanya-tanya sampai saat ini karena biasanya gas air mata itu dikonsumsi oleh pihak kepolisian.
Oke, para tribuner sekalian, nah inilah aktivitas saat ini yang ada di sekitar gereja Pentakosta. Ini namanya Gang Perdamaian. Ini masih terlihat, ini ada kaca-kaca yang berserakan di Gang Perdamaian ini, bekas bentrokan yang terjadi pada tadi malam. Oke, para tribuner sekalian, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bapak Guseli, reporter Tribun Medan melaporkan.